Sejarah Hari Trikora 19 Desember, latar belakang isi, tujuan, dan tokoh. Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat merupakan salah satu upaya negara Indonesia untuk membebaskan Irian Barat, Papua, dari Belanda. Sejarah telah mencatat bahwa pada saat itu Presiden Soekarno mengumumkan seruan operasi tersebut dalam pidatonya pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Masalah Papua Barat ini bermula pada konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda, pada tanggal 2 November 1949. Ketika itu konferensi tersebut terkait tentang rencana pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda. Namun sayang, masih ada satu persoalan penting yang belum disepakati, yaitu mengenai status Irian Barat. Ketika itu, baik itu Indonesia maupun Belanda, sama-sama merasa lebih atas wilayah bagian timur Kepulauan Nusantara tersebut. Dikarenakan tidak ada titik temu, maka KMB memutuskan bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun ke depan. Namun kenyataannya hingga 12 tahun berselang, permasalahan tersebut masih belum dibahas lagi, latar belakang serta tokoh Trikora. Sekutu ternyata ingin menjadikan Irian Barat sebagai negara boneka. Hal tersebut terkuak pada Februari tahun 1991, di mana Belanda mulai membentuk parlemen. Setelah itu pada tanggal 19 Oktober, di tahun yang sama terbentuklah sebuah Komite Nasional Papua. Melihat hal tersebut, Presiden Soekarno tentu tidak tinggal diam. Akhirnya pada tanggal 6 Maret 1991, dibentuklah sebuah Korp Tentara Kora I, di mana Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komandonya. Nama kesatuan ini beberapa kali mengalami perubahan nama dari Jadangan Umum Angkatan Darat, Jaduad, hingga menjadi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrat. Pada tanggal 11 Desember 1961, pemerintah Indonesia kembali membentuk sebuah komite yang bernama Dewan Pertahanan Nasional, Depertan. Namun 3 hari setelah itu, dilaksanakan juga sebuah sidang yang melahirkan Komando Operasi Tertinggi, KOT, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Akhirnya pada tanggal 19 Desember 1991, Presiden Soekarno mengutarakan maksud dari Trikora tersebut melalui pidatonya di Yogyakarta. Isi pidato serta tujuan Trikora. Pada tanggal 19 Desember, Soekarno menyampaikan tujuan Trikora, yaitu untuk menggagalkan pembentukan negara boneka oleh Belanda di Irian Barat. Soekarno juga menegaskan bahwa bendera merah putih harus berkibar di Irian Barat dan digelar mobilisasi umum untuk mengambil kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Untuk lebih jelasnya berikut isi dari Trikora tersebut. 1. Gagalkan negara boneka Papua. 2. Kibarkan bendera sangsaka merah putih di Papua. 3. Siapkan diri untuk mobilisasi umum. 4. Setelah pidatonya tersebut, akhirnya pada tanggal 2 Januari 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala yang sekaligus menunjuk Soeharto sebagai panglimanya. Tugas dari kesatuan komando ini yaitu untuk merencanakan, mempersiapkan, serta menggelar operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Dalam melancarkan aksi Trikora ini, Indonesia mempersiapkan kapal penjelajah KRI Irian 201, di mana kapal ini didapatkan dari Rusia pada tanggal 5 Oktober. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas tempur, yaitu seperti bom jarak jauh, rudal, dan torpedo. Saat itu juga Indonesia setidaknya memiliki 12 fregat, 22 kapal cepat bertorpedo, serta berpeluru kendali, 12 kapal selam, dan 4 kapal penyapu ranjau. Namun, atas saran dari Amerika Serikat, Indonesia diminta untuk mengedepankan jalan diplomasi untuk mengambil alih Irian Barat dari sekutu. Amerika bersedia untuk menjadi penengah serta menyediakan tempat yang netral untuk membicarakan masalah ini. Akhirnya Indonesia dan Belanda atas desakan dari Amerika Serikat bertemu kembali dalam satu meja pada tanggal 15 Agustus 1962. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik, sementara Belanda mengutus Dr. Jan Herman van Rooyen dan diplomat Eswatini. Ellsworth Bunge bertindak sebagai penengah. Dari pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan perjanjian New York, di mana isinya yaitu Belanda harus menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. Selama proses pengalihan, Irian Barat akan dipegang sementara oleh United Nations Temporary Executive Authority, UNTA, yang dibentuk oleh PBB. Tak hanya itu saja, sekutu juga harus menarik pasukan yang sudah dibentuknya dari Irian Barat dan Indonesia diperbolehkan untuk bertahan, namun di bawah koordinasi UNTA.
Setelah melewati proses panjang, akhirnya pada tanggal 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Irian Barat kepada UNTEA. Pada tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda telah resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera merah putih, sebagai salah satu tanda dimulainya kekuasaan Indonesia atas tanah Irian Barat atau Papua di bawah pengawasan PBB. Tentang sejarah Hari Trikora 19 Desember. Itulah sekilas tentang sejarah 19 Desember, Hari Trikora yang sebaiknya Anda ketahui. Mudah-mudahan informasi sejarah Hari Trikora 19 Desember di atas dapat menjadi referensi untuk kita semua. Semoga bermanfaat.